menjawab tanya jawab dan menjawab saran. Nah, kemarin itu saya selempar beberapa link ya, ada tanya jawab, ada saran segala macam. Nah, ini saya coba. Saya nggak tahu orangnya ada di sini apa enggak, hadir apa enggak gitu ya. Tapi saya coba jawab ya, tanya jawab dan saran. Ini tanya jawab pasca pertemuan pertama. Oke. Oke. Ada dua pertanyaan yang serupa, jadi saya gabung. Dunia bisnis makin berkembang dan pengaruh terhadap pengelolaan SDM menunjukkan istilah penanaman baru. Ada HR, HC, HLBP, dan sebagainya. Jelaskan perbedaan secara fundamental fungsinya. Okay. Apa bedanya HR dengan HC? Oke. Saya jawab ini belakangan ya. Yang ini dulu. Yang bisa langsung dijawab dulu. Untuk mahasiswa psikologi semester 5 yang ingin mulai mencari pengalaman dunia HR, apakah sudah dapat kerja karena internship? Ya silahkan. Ya, tidak ada halangan. Anda juga SMK juga, SMA juga, semuanya bisa magang gitu. Tidak ada batasan. Gitu ya. Bahkan yang magang-magang di HR juga ada yang dari SMA, ada yang dari kuliah juga ada. Nggak masalah. Jika belum, jawaban saya udah bisa ya. Berarti nggak perlu dijawab. Enggak. Kalau jika sudah ya, pengalaman apa yang dapat menambah skill kita dalam dunia HR? Saya sudah bahas ini di pertemuan pertama, skill-skill dalam dunia HR. Saya bikin skillnya, kasih tahu skillnya itu sesederhana mungkin, berpikir kritis dan lain-lain ya. Mungkin dapat merefer ke pertemuan pertama, lihat YouTube-nya aja. Maaf ya, bukannya males, tapi apa namanya? Sudah deh, saya bukain deh. Sebentar. Aduh. Gak apa-apa. Sekalian ulang-ulang. Kemarin tuh kita juga membahas tentang mitos-mitos ya. Tapi kalau skill, saya coba kasih lihat, share screen bagian ini deh. Nih, skill. Berpikir kritis, sistematis, kemampuan analitis, sebab akibat, ya. Teman-teman cari tahu sendiri artinya apa ya. Kalau sebab akibat itu simpel ya, saya juga belajar sama orang tua dari dulu. Saat kamu ngerjain ini, kamu harus tahu akibatnya apa. Jadi jangan ngerjain hal yang kamu nggak bisa bayangkan akibatnya apa. Misalnya minimal bisa diimajinasikan. Nah itu udah satu one good step ya untuk sebuah kemampuan sebab akibat. Pemecahan masalah, decision making, harus tahu gimana cara memecahin masalah. Apa yang harus dilakukan? Melihat dari berbagai sisi, ya, multi point of view. Jangan harap bisa kabur dari statistik dan numerik saat menjadi HR, karena banyak juga HR baru yang bilang, kenapa masuk psikologi? Tapi nggak harus psikologi ya, jadi HR. Ini juga udah dibahas kemarin di bagian ini ya, apa namanya, mitos tentang HR. Tapi Anda tidak bisa kabur dari statistik dan numerik dan matematika, berhitung segala macam di HR. Pasti. Kalau ingin menjadi HR yang benar. Tapi kalau mau jadi HR-an, ya monggo silakan. Nggak butuh lah, gitu ya. Saya aja masih butuh statistik, olah data, analytical data, gitu, numerik, apa namanya, proyeksi data dan segala macam itu masih dipakai, ya banget. Apalagi nanti urusannya remunerasi, itu masalah perduitan. Itu lumayan juga. Statistika juga gitu ya, performance karyawan bla bla bla. Wah, itu ribet juga tuh. Jadi percayalah Anda tidak akan kehilangan masa-masa berhitung ya dan statistika. Lalu literasi, ya literasi memahami sebuah konteks itu penting ya, kira-kira gitu ya. Kita balik lagi ke slide yang sebelumnya. Hard skill, soft skill ya udah, tadi udah jawab ya. Untuk mempercantik CV, nah ini bingung nih. Biasanya rekruter itu ya, cuma ngelihat CV itu pengalaman. Gitu. Jobsnya gini, butuh apa namanya HR staff gitu ya, pengalaman kerja 2 tahun, fresh graduate, welcome to apply, silakan apply gitu ya.
Tapi saat fresh graduate apply gitu, ditanya pengalaman kerjanya apa, kan minimal 2 tahun gitu. Jadi sama aja bohong. Oke. Mempercantik CV itu kalau masih mahasiswa, saya nggak tahu mbaknya ini mahasiswa atau bukan, atau masnya, saya nggak tahu. Kalau masih mahasiswa, percantiklah CV itu dengan kegiatan-kegiatan organisasi dan lain sebagainya. Gitu ya. Sama yang tadi saya bilang, kemampuan-kemampuan, skill-skill HR itu ya. Itu lebih dilihat sedikit ya. Sedikit gitu. Mempercantik CV ini ada di bagian rekrutmen nanti sebenarnya gitu ya. Sekalian juga tips trik biar CV-nya terlihat gitu ya. Tips triknya nggak ada sebenarnya. Karena setiap rekruter itu punya gaya yang berbeda-beda, dan nanti saya jelaskan. Kira-kira gitu ya, Mbak dan Mas. Nyambi-nyambi ini ada yang nanya. Pengalamannya inline dengan, oh ini Mbak Mayang nambahin ya. Inline dengan posisi yang dilamar, ya bisa untuk yang ini ya, untuk yang sudah punya pengalaman kerja sebelumnya ya, atau pengalaman internship ya salah satunya. Thank you Mbak Mayang. Oke, untuk mempercantik CV ya. Mempercantik CV. Oke. Kata-kata mempercantik CV ini agak-agak membingungkan saya. Karena kalau saya dibilang mempercantik CV itu saya kasih bunga-bunga nanti. Tapi ya mungkin maksudnya CV-nya itu biar lebih lebih menarik untuk dibaca orang ya. Orang lebih curious ya, cari tahu tentang Anda. Next, selamat sore Mas. Selamat pagi. Saya ingin tanya tentang proses rekrutmen. Sampai sejauh mana HRD melakukan penggunaan alat tes? Bisa sejauh-jauhnya sepanjang HRD-nya itu adalah seorang psikolog. Kalau ingin menggunakan alat tes psikologi. Ya, ini termasuk ke mitos tentang dunia HR ya. Yang kemarin itu kalau masih ingat. Apakah ini cuma ranahnya orang psikologi atau hukum dan lain sebagainya, dan non SDM? Enggak. Tapi memang ada beberapa ranah yang miliknya mereka. Dan ranah tersebut sebenarnya tidak begitu besar. Saya bilang, tidak begitu besar. Ya, spesifik pada penggunaan alat tes aja. Ya, ranahnya mereka. Yang nggak bisa kita ganggu-gugat. Kenapa? Karena penggunaan alat tes itu sedikit complicated ya. Ada administrasi oke semua orang bisa gitu ya. Tapi begitu interpretasi gitu. Kayaknya cuma mereka deh yang tahu. Gitu. Mereka yang tahu sebenarnya ini buat apaan, scoringnya gimana, artinya apa, gitu. Mereka lebih tahu. Oke, benar. Karena S1 psikologi belum boleh interpretasi, benar. Secara himpunan teman-teman psikologi itu nggak bisa. Tapi ada beberapa alat tes yang sebenarnya itu jamak dipakai dan bukan nggak disebut sebagai alat tes psikologis ya. Gitu. Kayak misalnya DISC, DISC. Mungkin teman-teman bisa searching DISC test gitu. Itu udah kayak common sekali gitu ya. Oke, bisa diinterpretasi semua orang gitu, katanya gitu. Banyak pelatihannya di mana-mana gitu kan, nggak harus S1 psikologi silakan. Tapi atas nama alat ukur psikologi gitu ya. Dan kita yang awam ini, termasuk saya nih ya, karena saya juga bukan psikolog gitu ya. Coba-coba interpretasi, takutnya interpretasinya salah. Gitu. Walaupun saya juga mempelajari alat tes, saya juga membuat alat tes, tapi khusus untuk alat tes psikologi yang udah banyak di pasaran ya. Itu saya sangat berhati-hati ya. Walaupun saya bisa interpretasi karena pengalaman, tapi secara akuntabilitas dan apa namanya, saya tidak bisa mempertanggungjawabkan itu karena saya tidak punya sertifikasi untuk itu. Saya tidak punya sertifikasi seorang psikolog atau seorang asesor, gitu. Tidak bisa, gitu. Ibaratnya dokter ya. Walaupun kita tahu nih, misalnya kita tahu nih, wah kita sakit gitu, kita butuh Rinos gitu ya. Kita tahu dulu kita selalu butuh Rinos gitu. Sekarang kan Rinos nggak bisa beli biasa ya, harus diresep. Kita tidak bisa serta merta beli itu di apa namanya di secara umum sekarang gitu ya. Beli obat secara umum, antibiotik ini secara umum enggak gitu. Tetap harus ada resep dokter. Nah dokter ini anggap aja di psikolog ya. Gitu. Cuman dia yang bisa mengeluarkan itu semua, menginterpretasikan gejala kita dengan baik dan benar. Ya, administrasinya aja sampai administrasi cukup. Nyusun laporan, sejujurnya nih ya, sejujurnya, kadang-kadang ada juga sih yang cukup nekat ya, bikin apa namanya administrasi sampai susun laporan gitu. Ada gitu. Boleh nggak gitu. Nah ini sebenarnya abu-abu gray area. Secara
teknis dan aturan nggak boleh, tapi secara praktek, you know lah, kayak hal yang salah lama-lama jadi udah biasa aja gitu. Dan hal yang biasa aja lama-lama jadi udah bener aja deh gitu ya. Masalah benar salah laporan entah. Ada jajanan. Wah, sentra sarapan ya enak. Oke, terima kasih sebelumnya sama-sama Mbak. Kita balik ke pertanyaan atas. Dunia bisnis makin berkembang dan berpengaruh bla bla bla. Apa bedanya? Saya kasih teman-teman satu teori. Ini sebuah pendekatan. Yang bikin itu namanya Pak Paul Kearns ya. Tahun kayak 70, 80, 90 saya lupa. Oke. Namanya itu saya tambahkan di sini HR maturity. Oh, silakan disedot. Namanya itu teorinya HR maturity. Kedewasaan HR ya. Kedewasaan apa? Kematuran HR. Nah, sebenarnya itu si Paul Kearns ini cerita itu sederhana. Ada beberapa tahapan sampai Anda itu bisa sampai ke titik strategic HRM. Gitu. Nah, apa aja itu? Gitu ya. Pertama itu stage 0 gitu ya. Poinnya sederhananya ini. Anda akan mulai dari yang namanya administrasi personaliaan. Berarti kan tahu. Ya, administrasi personal, kepersonaliaan. Artinya apa? Pencatatan data personal aja gitu. Administrasi personal, catat nama orang gitu kan. Lalu penggajian secara sederhana. That's it. Ya. Lalu dia cerita lagi. Lalu setelah Anda bosan dengan ini gitu ya ceritanya. Next Anda akan masuk ke managing personal. Ya, Anda mulai diperkenalkan dengan tema-tema pengembangan personal. Tema-tema retensi personal. Gitu ya, tema-tema strategi-strategi dasar gitu ya tentang kepersonaliaan gitu ya. Oke. Sampai Anda masuk pada good professional practice, effective HR management gitu ya. Jadi kalau Anda mau bikin training itu udah efektif ya, tepat sasaran segala macam gitu ya. Jadi nggak asal bikin gitu ya. Lalu professional practice Anda bisa melakukan praktek-praktek HR secara lebih baik gitu ya. Wow, 10 kali. Secara lebih baik dan taat aturan gitu ya, ada aturan legal dan formal dan non formal gitu ya. Lalu dia juga cerita once upon a time pada saat Anda nyampe pada satu titik sebelum loncat ke HR management ya. Sebelum Anda mulai integrasikan praktek HR Anda ke bisnis. Nah, inilah yang disebut dengan HR. Anda sudah mulai melakukan integrasi kebutuhan bisnis terhadap Anda kawinkan, Anda silangkan dengan manusia. Oke. Lalu habis itu Anda akan meloncat lagi. Tapi sebelumnya itu ada ini ya, ada burden kalau dia bilang itu sebuah burden, di mana mungkin aja top manajemen udah nggak percaya, gitu kan? Karena ini butuh implementasi level ini ke atas, butuh waktu dan dana yang tidak sedikit. Gitu. Makanya banyak top manajemen tuh kayak questioning, ini penting nggak sih? Beneran penting nggak sih? Beneran penting nggak sih kita untuk melakukan sebuah analisa training? Beneran penting nggak sih kita melakukan ini itu ya di HR gitu ya? Yang mana biayanya tuh gede sekali. Apa sih gede? Gitu. Sampai ujung-ujungnya adalah strategic HRM. Strategic HRM ini gini. Ini yang disebut dengan HC. Kalau menurut saya ya. Ada banyak pendapat tentang hal ini, tidak bisa mereferensikan pada satu hal aja gitu ya. Nah, kalau Paul Kearns ya menurut saya strategic HRM ini yang disebut sebagai human capital. Ya. Dari operational HR menjadi ke strategic focus. Oke, masih bingung? Kadang-kadang saya juga bingung. Sejujurnya, HRHC, aduh, gitu ya, susah amat sih, orang-orang bikin istilah. Belum lagi ada lagi yang tadi saya bilang, human energy, apalagi itu, gitu kan, itu baru itu. Oke. Akhirnya, saya coba membantu teman-teman pertanyaan ini, gitu ya, dengan membuat sebuah analogi. Ada resource, ada capital, ada sumber daya, ada aset. Aset ya, bukan keset. Ya, aset bukan keset. Ada resource. Resource itu konsepnya adalah ada yang bisa diperbarui, ada yang tidak gitu ya. Resource itu apa yang kita temui di alam, udah kita pakai, kita eksploitasi, selesai. Gitu ya.
Tapi kalau kita bicara tentang capital, capital itu adalah barang-barang atau sumber-sumber yang akan kita pertahankan, kita tingkatkan nilai pakainya, bukan nilai pakainya kita tingkatkan seiring waktu. Gitu. Jadi yang satu itu temanya adalah pemanfaatan secara filosofi, yang satu itu temanya pemanfaatan, satu lagi temanya adalah jangka panjang, pemanfaatan jangka panjang, investasi. Oke, satu temanya pemanfaatan, satu lagi investasi. Gitu. Jadi ini sebuah cara pandang dalam pengambilan keputusan nanti. Gitu. Misalnya, bedanya, kalau HR itu melihat karyawan itu training itu mungkin untuk mungkin pemenuhan persyaratan aja, kebutuhan, ya kualifikasi dan lain sebagainya, itu aja, that's it, ya. Tapi kalau saat kita berpikir tentang sebuah capital, kita berpikir tentang bagaimana mendayagunakan dia ke depannya. Artinya apa? Pada saat resources aja, kita melihat karyawan itu akan bekerja, iya kita kasih training, iya gitu ya, kita kasih training semuanya, benar gitu ya. Kita juga pasti akan memanfaatkan habis-habisan, iya benar. Kita kasih training. Kita proyeksikan dia gitu ya. Misalnya dia dari HR atau dia dari accounting, dia unitnya itu sales production or something. Dia kita proyeksikan akan menjadi manajer suatu saat, iya itu tugas kita sebagai HR. Kita akan ngembangin dia, iya tugas kita sebagai HR. Tapi kalau capital, kita tidak hanya sebatas itu aja. Kita juga mulai meneliti selain kerjaan dia di sana, dia kita bisa utilisasikan untuk apa lagi ya aset kita ini gitu ya. Nah, itu filosofis sebenarnya perbedaan tersebut. Nah, tidak ada sebuah teori yang secara empiris membagi itu dengan sharp ya, secara jelas ya, terang benderang itu. Sejauh ini selama saya riset saya belum dapat. Bonus kalau teman-teman yang punya silakan share. Oke. Tapi secara filosofis gitu ya, itu yang bisa saya sampaikan. Gitu. Saat kita melihat people sebagai capital, kita jaga itu semuanya karena itu aset kita. Ya, misalnya selama COVID kayak gini, kita perhatikan teori Maslow, mungkin yang teman-teman tahu, kalau nggak searching teori Maslow, hierarchy of needs gitu ya, kebutuhan gitu ya, tingkatan kebutuhan. Basicnya apa? Oh, basicnya itu makan segala macam gitu ya. Nah, kita sudah benar-benar memperhatikan itu belum sampai aktualisasi diri gitu ya. Kesana larinya sedikit gitu. Mungkin agak lebar. Oke. Kira-kira itu bedanya ya. Sebuah resource dan sebuah capital. Filosofis, perbedaannya filosofis, dan belum ada yang bisa membedakan itu secara sharp. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini Mbak Mayang, bukan ya? Ini Pak Ilyas ya? Oke. Punten, monggo, mangga. Kebanyakan mengkhususkan jalur hukum. Nah, ini dia. Pak Ilyas ya. Nah, saya mau coba meluruskan sedikit ya Pak. HR itu Pak, kalau kita mendalami HR Pak, semakin dalam kita dalami, semakin kita tahu kalau ternyata dunia psikologi. Saya orang psikologi Pak. Saya psikologi di UI dan saya ngambil manajemen di UGM S2. Belum sempat ngambil S3. Udah keburu banyak kanan kirinya. Semakin kita mendalami tentang HR, semakin kita akan memahami kalau HR itu bukan ranahnya psikologi saja atau ranahnya hukum saja. Walaupun, tadi saya sempat bilang ya, walaupun ada ranah-ranah yang memang itu urusan mereka. Apa itu? Yang pertama, penggunaan alat tes, interpretasi, dan lain-lain sebagainya, itu ranahnya psikologi? Iya. Namanya juga alat tes psikologi, beda sama alat tes akuntansi, ya kan? Itu punya orang akuntansi. Nah, itu. Ya. Artinya apa? Artinya mungkin di rekrutmen. Orang psikologi itu belajar tentang metode wawancara, iya. Pembuatan alat ukur, iya. Administrasi dan interpretasi, iya untuk para psikolognya. Tadi juga ada pertanyaan, S1 bisa nginterpretasi? Enggak bisa secara regulasi. Ada yang curang nggak? Ada, silakan. Gitu ya. Nah, itu ya. Tapi secara garis besar gitu ya,
saya mengalami itu. Seorang psikologi yang tidak punya kapabilitas dan bisnis acumen yang bagus, gitu ya. Seperti saya bilang, ngomong proses bisnis tapi nggak pernah lihat proses bisnis itu yang sebenarnya kayak gimana, gitu ya. Sebenarnya not working juga sih Pak, gitu ya. Hanya akan mentok di rekrutmen aja tuh. Bisa naik bisa, tapi sebenarnya wawasannya itu harus ditambah, kalau menurut saya. Oke, itu makanya saya ngambil S2-nya itu loncat ke entrepreneur, manajemen tapi khususnya entrepreneur. Big step, tapi itu membuka membuka pemahaman tentang organisasi itu gimana sih sebenarnya bekerja, dan psikologi di HR itu sebatasannya apa sih, ada limitnya. Lalu mengkhususkan jurusan hukum. Oke, hukum, legal itu kalau di HR itu, HR ya, kita bicara HR ya, kita nggak masuk ke GA ya, karena kalau GA itu hukumnya itu nanti ada hukum sewa gedung segala macam ya. Tapi kalau masuk HR-nya aja, hukum itu cuma 2 hal bersinggungan ya Pak. Yang pertama, kontrak kerja. Udah itu doang. Kontrak kerja, kita minta pengacara atau bikinin lawyer ketenaga kerjaan, bikinin draftnya, kita beli gitu kan 5 juta, 10 juta, udah kita bisa pakai itu sampai kapanpun gitu, tinggal ganti nama aja tuh, selesai. Oke. Sama satu lagi, hal-hal yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Nggak harus juga ada di HR itu orang hukum, nggak harus gitu, karena berapa banyak sih industrial dispute ya, permasalahan industrial, permasalahan ketenaga kerjaan terjadi di perusahaan kita. Setahun berapa kali? Nggak banyak. Gitu. Beberapa malah lebih suka pakai lawyer aja. Orang cuma sekali 2 kali kok setahun gitu, ngapain bayar orang legal sendiri gitu. Gitu. Ya. Oke. Jadi masing-masing punya batasannya sendiri-sendiri. Makanya itu saya bilang, HR itu bisa buat semuanya. Buat orang psikologi yang ingin belajar bisnis dan mengetahui whole bisnis, ya. Buat orang hukum yang ingin mengetahui bisnis dan mau belajar tentang remunerasi, mau belajar tentang people development, iya bisa. Buat orang sastra, kemarin ya Tias ya, ex tim saya gitu ya. Orang sastra juga ada kok gitu ya. Gitu. Kenapa enggak gitu? Yang penting secara skillnya dan dia belajar bisa. Gitu. Nah, saya alirannya arah ke sana ya. Oke. Ya, benar. Terkait hal ini, apakah lulusan hukum masuk HR fokus pada aturan hak kewajiban bekerja? Iya, tapi kan itu sebenarnya nggak banyak ya. Ibaratnya bikin PP, oke lah, ada campur tangan orang hukum juga. Bukan berarti orang psikologi biasa nggak bisa bikin PP ya. Banyak kok HR manager orang psikologi biasa itu bikin PP dan lolos-lolos aja kok di di saat pelaporan dan pendaftaran di Dinas Tenaga Kerja, lolos gitu bisa. Lulusan psikologi pengembangan manusia, belum tentu loh Pak. Tidak semua lulusan psikologi itu mampu berpikir pengembangan itu seperti apa, kompetensi seperti apa, tidak semua. Karena kompetensi itu ada teknis dan non-teknisnya. Mungkin lulusan psikologi punya metode sendiri ya untuk mengidentifikasi kompetensi gitu ya. Tapi sebenarnya ada sertifikasi lain juga kok untuk non-psikologi gitu. Sertifikasi seorang asesor gitu, bisa dipakai gitu, bisa. Atau untuk orang yang sudah terlatih dan berpengalaman, ya nggak butuh sama sekali gitu sertifikasi seperti itu gitu ya. Dan memang dia belajar sendiri gitu. Sah-sah aja nggak? Ya sah-sah aja gitu ya. Jadi tidak ada pakem-pakem ya, harus psikologi, harus ini, harus itu, enggak. Yang penting bisa ngerti nggak, bisa belajar nggak, mau belajar nggak gitu ya. Ikutan HRBTS nggak? Nggak, bercanda. Ya. Ini saya, maksudnya HRBTS itu saya ingin support ya teman-teman yang ingin belajar belajar HR ya. Mencari talent. Ya, mencari talent sih, kalau job desk-nya udah ada, non-psikologi juga bisa, Pak. Ya, mencari kemana gitu ya. Tapi begitu udah masuk wawancara, tes, nah itu psikologi. Ya, teman-teman saya banyak punya headhunter. Saya dulu di konsultan Jepang, sekarang juga masih konsultan Jepang. Saya dilempar-lempar oleh Jepang. Itu konsultan saya sebelumnya itu punya divisi talent search juga, executive search gitu. Dan tidak ada satupun konsultan talent di sana yang orang psikologi. Ya, itu faktanya.
Ya, jadi sangat dinamis ya Pak posisinya kalau untuk siapa yang berhak dan tidak berhak ya, di HR. Gitu Pak Ilyas. Kalau misalnya ada yang kurang boleh ditanya ulang ya. Ya, terima kasih. Oke. Siapa lagi? Ini Juleha, ini Mbak Juleha ya. Harusnya wanita ini. Mas An, kalau fresh graduate yang bukan dari psikologi dan hukum namun minat di HR, bagaimana langkah awal untuk menjadi HR? Karena intan jadi HR saja kriteria pertamanya adalah satu psikolog dan hukum. Nah ini memang masalah. Saya tidak menutup mata ya kalau masih banyak tuh perusahaan itu masih kacamata kuda itu ngelihat wah harus psikologi dan tapi bukannya apa-apa karena mereka itu kadang-kadang lebih butuh orang buat wawancara gitu kan rekrutmen. Mereka butuhnya ke sana. Makanya tuh kadang-kadang tuh banyak yang mikir ini saya psikologi ya, tapi saya jujur aja dulu saya masuk psikologi itu begitu saya masuk gitu dan disuruh diserahi bikin ini bikin itu gitu. Dibilang gimana sih anak psikologi masa gini aja nggak ngerti gitu. Pengen gitu saya damprat balik kan. Emang lu pikir gue belajar ini di sekolah gitu kan di kuliah? Kagak ada gitu. Bikin job list mana ada di kuliahan gitu kan psikologi kagak ada gitu kan. Ngitung manpower planning nggak ada. Bikin job grade nggak ada gitu. Kagak ada. Cek aja tuh silabusnya psikologi nggak ada. Tapi metode wawancara ada. Itu ngebantu nggak? Ngebantu. Ya, berpikir kritis ngebantu nggak? Ngebantu banget. Ya, cara berpikir. Oke. Nah, kalau memang ada perusahaan yang bikin catatan kayak gini, harus psikologi atau hukum ya sudahlah gitu ya. Mungkin lagi belum jodoh. Perusahaannya memang butuhnya itu memang buat nanganin kontrak kerja hubungan industrial gitu ya. Mungkin arahnya ke sana. Atau mungkin kalau satu psikolognya mungkin cuma butuh buat rekruter gitu ya, tes gitu segala macam gitu. Dah, lupain aja. Ada juga kok beberapa yang saya lihat, saya kemarin riset, ada juga kok yang buka untuk semua jurusan gitu ya. S1, lulusan S1 aja gitu. Mintanya cuma gitu doang. Oke. Aduh, sebenarnya sayang juga sih kalau saya nggak ngeluarin sertifikat HRBTS ya. Cuman karena ini cuma sharing, susah juga. Dan saya tidak mewakili institusi manapun ya. Jadi kalau teman-teman pengen mempercantik CV tadi katanya, wah ikut HRBTS dari awal sampai akhir gitu. Tanya lagi HRBTS apaan gitu. Kalian BTS Army ya gitu. Pak Ilyas, Ratih, Kumala. Pak Ratih. Menyambung pertanyaan terakhir tentang rekrutmen, untuk mengetahui kapabilitas SDM, apakah dalam proses rekrutmen harus menggunakan semua alat tes? Kita coba interview aja. Menggunakan berapa alat tes? Ini sebenarnya pertanyaannya pada loncat-loncat ke stream yang jauh ya, tentang rekrutmen segala macam gitu. Tapi ya udahlah, saya jawab. Oke. Enggak ada minimal. Ada sebuah perusahaan besar dari Prancis tidak menggunakan alat tes psikologi satupun, hanya berdasarkan wawancara. Ada panduan wawancara, daftar pertanyaan umum yang penting, itu aja. Ya, tidak menggunakan alat tes yang preferensi gitu, gitu. Ya, tidak ada batasan. Masing-masing punya strategi sendiri. Ya, masing-masing punya strategi sendiri. Tidak ada keharusan. Kalau dikatakan harus, enggak ada keharusan. Ada beberapa alat tes yang itu. Dalam tes ya, assessment gitu ya, ada istilahnya untuk assessment center, artinya itu pusat penilaian, metode assessment center, artinya asesor itu menggunakan multi tools ya untuk menggali kompetensi, karakteristik, kapabilitas kalau di sini dibilang seseorang gitu ya, namanya metode assessment center. Jadi dia mengkolaborasikan beberapa tools. Ya untuk beberapa orang mungkin susah elaborasi beberapa tools itu, pusing, cuma mereka asesor yang tahu gitu ya. Gitu. Dan biasanya itu dipakai untuk kalau udah yang serius ya, artinya mungkin level-level atas gitu ya, level-level manajer ke atas, promosi level atas gitu, baru dikeluarin karena biasanya mahal, karena itu melibatkan uang yang nggak sedikit. Oke, beberapanya saya sharing aja ya, beberapa konsultan bisa menetapkan harga MAC itu paling rendah itu 6 juta per kepala, 8 juta, 10 juta, 12 juta, itu udah harga yang biasa gitu. Untuk ngetes doang. Ya, karena menggunakan beberapa tes.
Dan keahliannya juga beda ya sama yang hanya umum ya. Gitu. Alat tes apa aja yang biasanya akan kita gunakan? Aduh, mama sayangnya ada banyak sih sebenarnya ya. Alat tes psikologi ada, ya. non psikologik ada gitu ya. Kita bikin ya teman-teman saya dulu pas nyari legal analis gitu. Saya minta aja manajernya bikin tes aja tuh, tes tentang legal gitu ya. Bikin 10 soal gitu ya, sama referensi jawaban, nanti kita bantuin administrasinya gitu ya. Itu juga udah alat tes gitu. Mau jadi legal analis gitu. Atau mau jadi akunting gitu ya, bikin aja tes akunting, ya udah jadi kok gitu kan, buat tes teknisnya gitu. Itu teknis. Kalau non teknisnya gitu kan, karakter segala macam gitu. Sorry itu saya, tapi mohon maaf nih. Tapi misalnya nggak punya budget nih buat sewa konsultan psikologi gitu ya, buat tes psikologi. Ya nggak masalah gitu ya, nggak masalah. Pakai DSC bisa nggak ya? Ya itu pilihan terakhir sih gitu. Tapi masih pilihan ya, masih pilihan gitu. Tapi terakhir gitu. Ya bisa aja dipakai, bisa. Gitu. Saya bisa interpretasi nggak? Ya kalau ikut pelatihannya dan kata trainernya bisa, ya mungkin aja bisa gitu ya. Valid nggak gitu? Wah itu wallahu alam gitu. Saya nggak tahu tuh. Gitu. Walaupun saya juga pernah ya pakai di DSC dulu gitu ya. Tapi saya sendiri juga wallahu alam sama hasilnya gitu. Benar nggak ya interpretasi gue gitu ya. Gitu. Bisa apa enggak? Bisa aja gitu. Tapi kalau ditanya valid apa enggak, nah itu baru pertanyaannya. Gitu ya, siapa kita? Gitu. Bisa nggak dipaksain? Bisa aja. Oke. Tapi ntar jangan bilang ya, oh katanya si Mas Aan bisa. Boleh. Nggak kayak gitu juga gitu, nanti ditanya gitu ya, teman-teman ya. Oke. Saya lanjut. Sambil-sambil ya pertanyaannya. Tapi sebelumnya, tempo hari kita nggak sempat foto bareng ya. Gimana kalau kita foto bareng sebentar? Caranya gimana sih? Yang bisa bantu nggak? Ini tolong dong teman-teman nyalain videonya gitu. Kita nggak banyak ya sekarang ya. Kemarin tuh sampai 80-an something. Ini gara-gara saya salah link. Mungkin yang udah nunggu sebelumnya itu pada kabur ya, nganggap nggak ada. Oke. Yuk nyalain videonya. Main kan, nanti saya posting ada mukanya, itu muka gue gitu. Oke. Sudah semuanya? 10, 9, 8. Saya ngitungnya benar nih. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya masih ada 2 slide lagi nih. Ini tentang masih tanya jawab juga. Oke, gini aja udah. Oke ya. Ada lagi yang mau nyalain? Ya, maunya sih nyalain semua ya. Saya tuh tadi bilang bawa gelas ya. Ada yang bawa nggak? Biar kita bisa kayak gini nih. Nggak kelihatan. Cheers gitu ya. Loh, beneran. Cakep. Bosan kan ya? Kalau cuma foto kayak gini doang gitu ya. Bosanin ya? Kita pakai yang agak lucu-lucu ya. Oke, naik. Saya mau matiin video background saya biar ketahuan belakangnya kayak gimana. Oke teman-teman, kita angkat. Gini aja deh. Cheers teman-teman. Pak, print screen-nya gimana ini? Dia bisa bantu nggak? Rati? Semuanya pada ngangkat gelas. Konyol. Ya udah saya deh. Ini gimana sih? Develop banget dah. Oke ya. 1, 2, 3. Cheers teman-teman. Ditahan. Satu lagi. Cheers teman-teman. Di belakang. Ditahan. Oke. Udah itu doang. Saya lanjut. Takut lupa, kemarin lupa soalnya. Lanjut. Ini udah hampir terakhir. Kalau mau nanya silakan.
Pada saya tadi minta 1,5 jam, ujungnya 2 jam juga. Oke, ini masalah saran ya. Ada yang masuk ke saya juga saran-saran. Sebaiknya materi disampaikan di bawah silabus, semacam target penyampaian per sesi, bla bla. Oke. Bukannya saya nggak mau, tapi sebenarnya lihat dari technical stream-nya aja, targetnya adalah itu ya. Jadi memahami semua technical stream, gitu ya. Jadi saya harap ya udah itu aja. Output-nya itu nanti ke sana, ya, untuk dicapai setiap sesinya. Nah, lonjong mana yang akan kita bahas? Nah, makanya ikutin aja tuh HRBTS. Lalu mungkin reminder-nya tidak hanya email, tapi apakah dibuatkan grup WA, Google Calendar. Nah, mohon maaf nih, tapi sebenarnya saya nggak kerepotan juga ya, karena yang daftar tuh banyak gitu ya. Walaupun yang nongol tuh kadang-kadang banyak, kadang enggak gitu. Tergantung satunya pada mau pacaran apa enggak gitu ya. Tapi Google Calendar kayaknya saya akan tetap sharing emailnya, tapi kalau mau masukin kalender sendiri-sendiri aja gitu ya. Semoga aja ke notice gitu, saya harap. Tapi kalau grup WA, saya tuh sebenarnya punya grup tentang HR ya, namanya Learning Human Capital. Ini Learning HC itu punyanya sana gitu ya. Saya juga cuma numpang email gitu, karena nggak pakai email pribadi. Ada grup WA-nya. Saya nggak tahu, mungkin nanti saya. Tapi ngelola satu grup aja, itu grupnya cuma satu, nggak mau saya tambah-tambah dari dulu, dari tahun 2014 atau nggak salah gitu. Nggak mau saya tambah-tambah gitu, karena agak capek ngurusnya. Tapi kalau mungkin ada teman-teman yang berbaik hati, udah Mas kita bikin grup WA gitu. Saya nggak tahu itu akan useful atau enggak nanti. Kalau tetap mau coba silahkan, adminnya saya akan bantu menjawab pertanyaan di sana, tapi adminnya silakan dikoordinasikan gitu ya. Tapi nanti saya akan bikin announcement-nya di next email ya, next email. Kalau ada yang mau join dan lain-lain dan siapa yang mau bantu jadi admin silakan. Tapi kalau saya sendiri admin itu kayak masukin orang, ngeluarin orang gitu kan, nge-kick orang gitu kan, nge-ban orang. Kadang-kadang suka lupa, tapi kalau ngejawab pertanyaan sih saya rajin biasanya. Kalau dia nanya saya rajin. Tapi kalau buat urusan ngeluarin orang itu agak kadang-kadang nggak keburu. Tapi kalau ada yang mau bantu sih silakan. Mungkin di akhir sesi setiap sebulan sekali ada game seperti Kahoot dan lain-lain. Dan dapat hadiah. Ya beratnya itu sebenarnya hadiahnya. Bikin kuisnya gampang ya, bikin hadiahnya itu sebenarnya, dong yang kerja di perusahaan gitu yang mau nyumbang hadiah souvenir silahkan. Kalau dari saya kemarin saya udah ngeluarin hadiah ya buat yang ngisi survei ya. Ada voucher OVO atau GoPay ya, 50.000 ada 4 biji, total 200.000 itu hadiahnya dari saya. Kalau untuk acara ini saya nggak tahu. Ayo yang mau sponsor silahkan. Kalau dari saya hadiahnya doa. Oke. Tidak ada pertanyaan. Ini kita sudah sampai di penghujung acara. Ini kamsahamnida. Karena judulnya HRBTS kan kamsahamnida. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya teman-teman. Kita berpisah di sini. Sampai ketemu di HRBTS berikutnya, edisi pertemuan ketiga ya. Akan ada bahasan lain. Pak Ilyas, yes, sama-sama. Sampai ketemu kalau ini ya, kalau masih mau lanjut nanti pertemuan ketiga setiap Sabtu. Waktunya tidak ada pertanyaan lagi ya, saya hitung 10, 7, 6, 8, 2, 1, 0, nggak ada. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Insya Allah kita akan bahas lebih dalam ya, karena berikutnya itu kita akan bicara tentang, ini agak berat. Saya kasih tahu aja. Saya close. Ini agak berat karena nanti kita akan bahas tentang job grade ya. Job grade sama career path kayaknya. Gitu ya. Nah, agak berat, jadi saya akan bikin materinya lebih enak lagi biar bisa dipahami ya. Oke, teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak An. Terima kasih Pak An. Ya, Terima kasih. Terima kasih.